Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zukruf dengan NPM 214101050 dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas B. Saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi NutriSurvey 2007. Berikut ini adalah tutorialnya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload aplikasi NutriSurvey. Kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian di kolom pencarian kita ketik NutriSurvey 2007. Kemudian kita pilih yang www.nutrisurvey.d. Kita klik. Kemudian kita download aplikasi NutriSurvey ini di bagian download of the main NutriSurvey program. Di tulisan NutriSurvey 2007.exe ini kita klik. Kemudian kita tunggu sampai aplikasi NutriSurvey selesai terunduh. Kemudian kita klik ini, pilih open. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk menginstal aplikasi NutriSurvey. Kita pilih next. Kemudian klik OK. Ya, aplikasi NutriSurvey sudah terinstall. Untuk mengecek apakah aplikasi NutriSurvey sudah terinstall, kita bisa melihatnya di Windows Desktop. Ini sudah ada icon NutriSurvey. Dan kita juga dapat mengeceknya di file folder yang ada di data Acerce ini. Sekarang sudah ada folder NutriSurvey 2007. Selain mengunduh aplikasi NutriSurvey, kita juga perlu untuk mengunduh food database. Kita klik tulisan database ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa pilihan bahasa. Untuk food database-nya, kita pilih yang Indonesian. Kita tunggu sampai unduhannya selesai. Setelah selesai, kita klik ini, kemudian pilih open, pilih extract to, pilih Acerce, karena tadi data NutriSurvey-nya ada di Acerce. Kemudian klik ini, pilih NutriSurvey 2007, dan kemudian klik OK. Sekarang food database sudah berada di folder yang sama dengan NutriSurvey 2007. Nama filenya adalah indo.fta. Tetapi file ini belum terintegrasi dengan aplikasi NutriSurvey atau belum bisa dikenali oleh aplikasi NutriSurvey. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi NutriSurvey. Akan muncul tampilan seperti ini, klik OK. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi NutriSurvey. Aplikasi NutriSurvey ini terdiri dari beberapa menu, diantaranya ada File, Edit, Calculation, Food, Extras, dan Help. Di setiap menu ini terdapat submenu dan ada beberapa toolbar. Di sini bisa kita atur atau bisa kita pilih jenis kelamin dan usianya. Di sini saya menggunakan woman yang berusia 19 sampai 24 tahun. Kemudian porsinya ini per hari bisa kita atur, misalkan untuk 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Lalu di sini ada icon print. Ini akan digunakan untuk mengeprint total analisis yang ada di sini. Jadi nanti ketika kita klik print ini, otomatis akan langsung diarahkan ke Microsoft Word.
Dan di sini untuk hasil analisisnya ada beberapa pilihan. Yang pertama ini total analysis, kemudian ada percentage of recommendation, kemudian ada food analysis, meal analysis, dan nutrient content. Di sini saya menggunakan yang total analysis. Kemudian di sini di kolom ini bisa kita entry makanan yang ingin kita masukkan datanya. Kemudian amount ini adalah jumlah. Ini dihitung per gram. Dan di sini adalah kandungan zat gizinya. Ini digunakan untuk scroll ke atas dan ke bawah. Lalu ini digunakan untuk scroll ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan food database dengan aplikasi NutriSurvey ini. Caranya yaitu klik menu food, lalu pilih include more food from other database. Kita klik Indo FTA, kemudian klik OK, pilih all, kemudian save and close. Lalu klik yes. Sekarang makanan sudah dapat dikenali oleh program NutriSurvey. Contohnya kita akan memasukkan sayur bayam. Kita klik sayur bayam, kemudian kita enter, lalu kita masukkan jumlahnya misalkan 100 gram. Di sini otomatis akan ditampilkan zat gizi dari 100 gram sayur bayam. Jadi cara untuk mengentry datanya adalah dengan menuliskan nama bahan makanan tersebut dengan menggunakan huruf kecil semua. Pastikan bahwa nama bahan makanan yang ditulis tersebut yang diketik tersebut menggunakan huruf kecil semua. Misalkan di sini kita akan memasukkan nasi. Kita ketik nasi, kemudian kita tekan enter, akan muncul pilihan dari berbagai macam nasi. Lalu di sini kita pilih nasi putih, kemudian tekan enter, lalu kita tulis jumlahnya, misalkan 100 gram. Nanti otomatis akan ditampilkan zat gizi dari nasi putih dengan jumlah 100 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada pada menu file. Jadi pada menu file ini terdapat beberapa submenu. Submenu yang pertama ini adalah new. New ini digunakan untuk menginput data pada lembar kerja baru. Jadi fungsi submenu yang ada pada menu file ini sama seperti yang ada pada Microsoft Word. Jadi menu new ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Kita klik. No. Tampilannya akan seperti ini, seperti tampilan awal. Kemudian menu selanjutnya adalah open. Open ini digunakan untuk membuka file yang sebelumnya sudah kita simpan. Misalkan kita akan membuka file ini, pilih filenya, kemudian klik open. Filenya akan terbuka seperti ini. Lalu submenu selanjutnya adalah save as. Save as ini digunakan untuk menyimpan file yang telah kita entry datanya. Misalkan kita akan mengentry data nasi putih. Kemudian sayur bayam.
kemudian teh, lalu kita akan save. Kita beri nama latihan 1. Kemudian kita klik save. Otomatis entry data ini akan tersimpan dalam bentuk file. Nantinya bisa kita buka dengan fungsi submenu open. Dan submenu dari file yang terakhir adalah exit. Ini untuk keluar dari program NutriSurvey. Menu selanjutnya adalah menu edit. Menu edit ini terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama ada cut. Cut ini fungsinya untuk menghilangkan bahan makanan yang tidak ingin kita cantumkan. Misalkan kita ingin menghilangkan sayur bayam. Ini bisa kita pilih submenu cut. Lalu ada copy. Fungsi copy dan paste ini sama seperti fungsi copy paste pada umumnya. Misalkan kita ingin mengcopy paste teh, kita pilih tehnya, kemudian kita klik copy, kemudian di baris selanjutnya kita klik paste. Menu selanjutnya adalah delete contents. Delete contents ini hampir sama seperti cut fungsinya. Kita bisa menghapus bahan makanan yang telah kita entry sebelumnya. Misalkan teh ini ingin kita hapus, kita bisa pilih delete content. Submenu selanjutnya adalah insert line. Insert line ini digunakan untuk apabila di antara nasi putih dan teh ini kita ingin menambahkan kembali sayur bayam. Jadi kita pilih teh, kemudian kita ke menu edit dan pilih insert line. Otomatis akan menambahkan baris kosong yang baru. Baris kosong ini bisa kita isi dengan sayur bayam tadi. Kita pilih sayur bayam, kemudian enter, jumlahnya 100 gram. Submenu selanjutnya adalah delete empty lines. Ini digunakan untuk menghapus baris yang kosong. Misalkan di antara sayur bayam dan teh ini kita menambahkan insert line. Lalu insert line ini tidak kita tuliskan bahan makanan apa-apa sehingga di sini kosong. Kita bisa menghapusnya dengan pilihan submenu delete empty lines. Seperti ini. Kemudian headings. Headings ini adalah judul. Di sini headingsnya menggunakan bahasa Inggris. Headings ini digunakan untuk agar hasil dari analisisnya nanti dapat dianalisis per setiap kali makan. Dapat dianalisis per judul. Misalkan makan pagi, itu akan dianalisis tersendiri untuk makan pagi, akan dianalisis tersendiri untuk makan siang. Kalau tidak menggunakan heading, maka nanti total analisisnya tidak per tiap kali makan, tapi secara keseluruhan. Misalkan kita akan menggunakan heading yang breakfast ini, kita pilih breakfast, kemudian kita klik OK. Dia otomatis akan muncul di sini. Kemudian kita akan menambahkan heading lunch.
kita pilih lunch, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita input datanya. Misalkan kita mau masukkan kembali nasi putih, bisa kita copy. Kemudian di sini kita paste. Lalu lauknya adalah daging ayam. Misalkan kita pilih daging ayam, kemudian tekan enter. Jumlahnya 100 gram. Kemudian minumnya sama, teh. Kita bisa copy, kemudian kita paste di sini. Menu selanjutnya adalah calculation. Sebelum saya menjelaskan submenu dari calculation, saya akan terlebih dahulu membuka file yang sebelumnya datanya sudah saya entry dan saya simpan. Di sini saya beri nama latihan 2, lalu kita pilih latihan 2 dan klik open. Menu calculation ini terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama, energy requirement. Energy requirement ini fungsinya untuk menghitung kebutuhan energi yang disesuaikan dengan personal data dari usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas dari yang rendah sampai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Nah, di sini ada info. Info ini memberikan keterangan atau menjelaskan mengenai masing-masing tingkat aktivitas. Kemudian kita klik OK. Misalkan kita masukkan data, di sini Nyonya S, misalkan usianya adalah 30 tahun, tinggi badannya 160, berat badannya 60 kg. Setelah memasukkan data, hasil perhitungannya secara otomatis akan keluar di sini, di result. Nah, di result ini ada basal dan ada additional. Basal ini adalah energi minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi dasar tubuh seperti bernafas, metabolisme, dan lain-lain. Lalu additional adalah energi yang digunakan untuk beraktivitas. Kemudian di sini ada sum adalah total energi satu hari yang diperoleh dari penjumlahan energi basal dan energi additional. Di sini BMI-nya adalah 23,4. Ini masih dalam rentang BMI normal. Namun yang direkomendasikan BMI-nya adalah 22,5. Ini untuk mencapai berat badan ideal. Dengan rekomendasi kalorinya sebesar sekian. Kemudian di sini ada weight reduction diagram. Ini digunakan untuk memprogram apabila seseorang ingin melakukan penurunan berat badan. Misal dari 60 kg, seseorang itu ingin menurunkan berat badannya menjadi 58 kg. Ini di-input kalorinya sebesar 1000. Kalau kalorinya sebesar 1000 untuk mencapai berat badan 58 kg, itu akan dicapai selama 3 minggu. Namun apabila kalorinya ini 1500, maka berat badan 58 kg ini akan dicapai lebih dari 3 minggu. Di sini bahkan lebih dari 6 minggu ya. Lalu di sini ada clipboard. Clipboard ini fungsinya untuk menyalin chart ini. Nantinya bisa dipastekan di Microsoft Word, PPT, atau lain sebagainya. Kemudian di sini ada print. Print ini untuk mencetak. Kita close. Kemudian di sini ada
weight gain diagram. Ini fungsinya untuk memprogram apabila seseorang ingin melakukan penurunan untuk melakukan kenaikan berat badan. Jadi kalau reduction itu untuk menurunkan berat badan, yang gain ini untuk menaikkan berat badan. Kemudian di sini ada optional data. Optional data ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang aktivitasnya sangat detail atau orang-orang dengan aktivitas yang sudah terencana. Biasanya itu seperti atlet. Terus di sini ada riset. Riset ini untuk kembali ke pengaturan awal. Kemudian kita close. Submenu selanjutnya adalah print out of the current food record. Kita klik. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke Microsoft Word. Jadi fungsi dari print out the current of food record ini adalah untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk Word agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Di sini nih fungsi heading-nya bisa kita ketahui. Jadi kalau kita menggunakan heading tadi, hasil analisisnya ini akan dianalisis per tiap kali makan. Kalau kita tidak menggunakan heading, maka hasil analisisnya akan dianalisis secara keseluruhan. Dan di dalam printout ini hanya disediakan 2 zat gizi saja, yaitu energi dan karbohidrat. Tapi ini nantinya bisa kita atur. Lalu di bagian bawah ini ada result. Di bagian result ini ada analysis value sama recommended value. Analysis value ini adalah yang kita entry tadi nilainya, energinya. Sedangkan recommended value ini adalah berdasarkan hasil perhitungan energi yang direkomendasikan. Lalu percentage fulfillment adalah berapa persen analysis value yang dibandingkan dengan recommended value. Ini bisa kita save. Submenu selanjutnya adalah analysis of several food record. Di submenu ini kita bisa memilih berbagai macam output. Misalkan kita pilih dulu filenya di sini latihan 2. Kemudian output dari file ini nantinya bisa dalam bentuk Excel, teks, ataupun diagram. Misalkan kita pilih Excel di sini, kemudian kita klik OK, nanti otomatis kita akan diarahkan ke Microsoft Excel seperti ini. Submenu selanjutnya adalah diagram. Bisa kita pilih jika kita ingin hasil analisisnya dalam bentuk diagram. Jadi submenu diagram ini bisa kita pilih kalau misalkan kita ingin hasil dari analisisnya dalam bentuk diagram. Dari diagram ini dapat diketahui tingkat pemenuhan zat gizi yang sangat tinggi ataupun yang sangat rendah. Dari sini bisa diketahui tingkat pemenuhan gizi yang sangat rendah ini adalah air, yaitu 0%, dan yang sangat tinggi di sini adalah vitamin A. Vitamin A. Ini vitamin A-nya lebih dari 100%. Garis hitam ini adalah 100%, dan vitamin A ini pemenuhannya lebih dari 100%. Kemudian di sini ada clipboard sama fungsinya untuk menyalin, lalu bisa dipastekan di Microsoft Word dan lain sebagainya. Kemudian print, close. Submenu selanjutnya adalah foods for deficit supply. Aplikasi NutriSurvey ini akan memberikan rekomendasi jenis makanan yang kira-kira pemenuhannya kurang. Misalkan defisitnya sekian, rekomendasinya sekian, maka pemenuhannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi ini, dan seterusnya. Jadi apabila kita
memilih submenu Food for Deficit Supply, otomatis kita akan diarahkan ke Microsoft Word. Submenu selanjutnya adalah Food Group Distribution. Apabila kita memilih submenu ini, maka kita akan secara otomatis diarahkan ke Microsoft Excel. Pada submenu ini menampilkan hasil analisis per tiap kali makan. Jadi fungsinya ini hampir sama dengan submenu print out the current of food record. Namun pada submenu ini zat gizi yang ditampilkan lebih lengkap. Kalau tadi pada print out the current of food record, zat gizi yang ditampilkan hanya 2, energi dan karbohidrat. Kalau ini zat gizi yang ditampilkannya lebih lengkap. Submenu selanjutnya adalah sorting the food record for nutrient content. Submenu ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi bahan makanan terhadap zat gizi. Misal dalam 100% energi kita, ini 25%-nya disumbangkan oleh nasi putih. Jadi 25% dari total 100% energi kita itu berasal dari nasi putih. Di sini bisa kita atur, misalkan kita mau berdasarkan proteinnya. Jadi di sini penyumbang protein terbanyak itu berasal dari daging ayam. Lalu bisa kita ubah lagi, misalkan vitamin A, vitamin C, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini juga ada clipboard dan print. Fungsinya sama seperti pada menu yang sebelumnya. Kita close. Submenu selanjutnya adalah adjusting the energy of the current food record. Fungsi dari submenu ini adalah untuk mengcustomize energi. Misalkan dari data ini kita ingin energinya sebesar 1900. Kalau pada data ini kan sebenarnya energinya adalah 1591. Tapi kita ingin mengcustom energinya menjadi 1900. Kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis jumlah dari bahan makanan yang telah kita entry tadi akan berubah menyesuaikan untuk mencapai energi sebesar 1900. Submenu selanjutnya adalah shopping list. Kita klik, kemudian kita pilih filenya, yaitu latihan 2. Kemudian kita klik OK. Kita akan diarahkan ke Microsoft Word. Jadi fungsi dari submenu shopping list ini adalah untuk membantu kita membuat daftar belanja. Submenu selanjutnya pada menu calculation adalah food frequency. Pada food frequency ini terdapat change structure, print, dan enter data. Fungsi dari change structure ini adalah untuk membuat formnya. Terdiri dari apa saja form tersebut. Bisa kita ubah-ubah, lalu nantinya akan kita save. Kita coba saja, kita klik change structure, dan kita no. Oke. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Apabila kita pilih menu change structure, kemudian di sini bisa kita ubah. Misalkan kita mau ganti coffee bean ini menjadi nasi putih. Di sini semuanya menggunakan bahasa Inggris, tapi kita di sini ingin mengganti dengan bahasa Indonesia. Kita pilih delete content, kemudian kita input nasi putih. Nasi putih, kemudian enter. Setelah kita input, kita save. Lalu pada food frequency ini terdapat print. Print ini
nantinya kita akan diarahkan ke Microsoft Word. Kita klik print. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari formnya. Jadi nantinya responden dapat mengisi konsumsi makanan atau minuman ini apakah per hari, per minggu, atau per bulan. Lalu kalau misalkan per hari, misalkan berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu, dan seterusnya. Seperti ini tampilannya. Kemudian pada food frequency yang terakhir ini ada enter data. Enter data ini untuk mengentry data yang nantinya bisa dianalisis. Caranya kita pilih bahan makanan. Misalkan ini kita pilih. Kemudian double klik pada amount-nya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan porsinya. Misalkan kita pilih yang spoon. Kita pilih konsumsinya. Di sini ada daily, weekly, dan monthly. Kita pilih yang weekly. Kemudian di sini ada faktor. Faktor ini adalah perkalian. Misalkan 1 sendoknya 15 gram. Maka jika kita masukkan faktornya 2 kali, maka akan dikalikan 2 kalinya. Jadi totalnya adalah 30 gram. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada other amount. Misalkan kita klik ya other amount di sini. Other amount ini digunakan jika kita ingin memakai di luar portion size. Misalkan di luar portion size ini yang tidak ada 12. Misalkan 12 gram. Lalu kita klik OK. Nantinya secara otomatis akan berubah di amount ini sebesar 12 gram. Submenu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah diet history. Diet history ini hampir sama dengan food frequency. Misalkan kita klik ini, lalu beverage, coffee or milk tea. Kemudian ini yang kita input adalah frekuensi dan porsinya. Di sini juga terbagi per tiap kali makan ya. Di sini breakfast, first snack, lunch, second snack, dinner, meals between. Nah, misal kita pilih bean coffee, lalu pilih frekuensinya, misalkan 1. Lalu di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih standard portionnya. Kemudian kita klik OK. Otomatis tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan porsi dan frekuensinya. Diet history ini digunakan untuk mengetahui rata-rata konsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu di sini ada transfer. Kita klik transfer. Kita pilih no. Nah, setelah kita klik transfer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Menu selanjutnya adalah food. Pada menu food ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama adalah search foods for nutrients. Di sini submenu ini digunakan untuk mencari atau mensortir bahan makanan sesuai dengan kandungan gizi yang kita tentukan. Misal kita mau mencari buah dengan kandungan gizi. Oh ya, sebelumnya di sini ada fungsi lebih kecil, lebih besar, sama dengan, dan density. Misalkan di sini kita mau mencari buah dengan kandungan vitamin C yang lebih besar. Kita pilih yang lebih besar dari 30. Lalu kita klik OK.
maka kita akan diarahkan ke Microsoft Word, dan di sini ada bahan makanan yang mengandung vitamin C lebih dari 30 mg. Ini bahan makanannya berdasarkan buah-buahan. Kita close. Lalu submenu selanjutnya adalah modify food database. Ini digunakan untuk menambahkan bahan makanan yang sebelumnya tidak ada. Misalkan kita mau menambahkan bahan makanan, kita bisa pilih add food, kemudian akan muncul baris kosong seperti ini, bisa kita tambahkan. Misalkan kita menambahkan bahan makanan apa, lalu nantinya kita isi di sini kandungan zat gizinya secara manual, kita isi. Setelah kita isi, lalu kita klik OK. Kita pilih No. Kemudian submenu selanjutnya adalah include more food from other database. Ini fungsinya untuk mengintegrasikan file food database IndoFTA tadi agar bisa dikenali oleh program NutriSurvey. Cara ini sudah dijelaskan di awal video setelah menginstal aplikasi NutriSurvey dan mendownload food database IndoFTA. Lanjut ke submenu selanjutnya, yaitu change portion size. Submenu ini digunakan untuk menambahkan porsi yang ada. Di sini misalkan kita ingin menambahkan porsinya dengan klik insert, lalu kita pilih di sini porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita bisa tambahkan di sini seperti itu. Kita cancel. Submenu selanjutnya adalah save food record as recipe. Submenu ini digunakan untuk menyimpan resep. Misalkan kita ingin membuat resep tertentu yang sebelumnya tidak ada pada food database, kita bisa menyimpannya dengan pilihan menu Save Food Record as Recipe. Misalkan kita akan membuat resep gado-gado. Kita terlebih dahulu membuka lembar kerja baru, kemudian kita masukkan komposisi dari gado-gado. Yang pertama ada tahu, kita ketik tahu, kemudian tekan enter, pilih tahu goreng, tekan enter, jumlahnya 50 gram, kemudian ketik tempe, tekan enter, kita pilih tempe goreng, kemudian tekan enter, kita masukkan jumlahnya 50 gram, kemudian toge, kita ketik toge, tekan enter, kita pilih toge kacang kedelai mentah, kita tekan enter, lalu kita masukkan jumlahnya 50 gram, lalu telur ayam, telur, kita ketik telur, tekan enter, kita pilih telur ayam, tekan enter, kita masukkan jumlahnya 30 gram, kemudian kita ketik kentang, tekan enter, kemudian kita pilih kentang, tekan enter, jumlahnya 50 gram, kemudian kacang tanah, tekan enter, kita pilih kacang tanah tanpa kulit, kemudian tekan enter, jumlahnya 30 gram. Nah, setelah selesai memasukkan semua komposisi dari gado-gado, kita akan save resep ini dengan mengklik submenu Save Food Record as Recipe, kemudian kita beri nama gado-gado, kemudian kita klik OK. Jadi sebelumnya saya sudah memasukkan
resep gado-gado ini. Jadi namanya bisa kita ganti, misal gado-gadonya menggunakan huruf besar seperti ini. Ya, karena tadi saya sebelumnya sudah menginput resep gado-gado, jadi sudah tersimpan sehingga programnya akan memberitahukan bahwa sudah ada resep yang sama sebelumnya. Jadi tadi nama resepnya diganti menggunakan huruf kapital semua. Setelah kita klik OK tadi, secara otomatis resep ini akan tersimpan pada food database. Kita akan mengecek apakah resepnya sudah tersimpan dengan kita klik di sini lembar kerja baru, kemudian kita masukkan gado-gado dengan huruf kapital semua ya. Kemudian kita klik enter, lalu kita masukkan misalkan jumlahnya 100 gram. Nah, di sini langsung secara otomatis menampilkan zat gizi dari 100 gram resep gado-gado yang tadi kita buat. Lalu submenu selanjutnya adalah change recipe. Ini digunakan untuk merubah resep. Misalkan resep gado-gado tadi yang sudah kita simpan, resep gado-gado yang sudah kita simpan tadi ingin kita rubah. Misalkan ini ya. Lalu ini ingin kita rubah resep gado-gadonya. Misalkan ingin kita tambahkan, kentang. Kemudian kita klik OK. Kita pilih kentang yang ini, tekan enter. Kemudian kita tambahkan jumlahnya 50. Seperti ini. Atau bisa juga kita ingin menghapus salah satu dari komposisi yang ada di resep gado-gado ini. Misalkan kita mau hapus kentangnya. Kita pilih kentang, kemudian kita klik delete. Nah, setelah kita selesai mengubah resep, kita klik save. Kemudian kita keluar. Submenu selanjutnya adalah save foods in a file. Ini digunakan untuk menyimpan dalam bentuk file. Kemudian import foods from file. Ini untuk mengimport file lama agar bisa masuk ke file yang saat ini nih, file yang sekarang ini. Menu selanjutnya adalah extras. Pada menu extras ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama ini yakni option. Ini gunanya untuk pengaturan printout. Pada submenu printout of the current food record yang ada pada menu calculation. Saat masuk ke Microsoft Word, zat gizi yang ditampilkan hanya 2, yaitu energi dan karbohidrat. Nah, di submenu ini kita bisa mengatur zat gizi yang ingin ditampilkan. Di sini bisa kita atur zat gizi yang ingin ditampilkan. Bisa kita pilih. Lalu di sebelah sini ada unit of energy. Dapat kita pilih juga unit of energinya kilokalori atau kilojoule. Lalu di sini ada comparing macronutrients. Di sini ada dua pilihan, yaitu fixed value dan calculate. Kalau calculate ini rekomendasi yang ada di hasil analisis atau output itu berdasarkan perhitungan yang ada di NutriSurvey. Kalau fixed value ini rekomendasi yang ada di hasil analisis atau outputnya itu berdasarkan ketentuan proporsi zat gizinya. Kemudian ini ada reset. Reset ini digunakan untuk kembali ke pengaturan awal, lalu save and close jika kita sudah selesai mengubah pengaturan printout ini. Submenu selanjutnya adalah choose nutrients.
choose nutrients ini di submenu ini kita dapat mengatur atau memilih nutrients apa saja yang ingin kita tampilkan pada bagian tampilan ini. Ini yang sebelah kiri adalah pilihan nutrients-nya, sedangkan yang sebelah kanan adalah nutrien yang ingin kita masukkan ke tampilan ini. Jika kita ingin memasukkan nutrien, misalkan kita mau memasukkan vitamin D. Ini kita pilih vitamin D-nya, kita klik, kemudian kita drag ke sebelah kanan. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam tampilan ini. Di sini sudah masuk vitamin D-nya. Kemudian kita klik OK. Maka dia akan tampil di sini, vitamin D-nya. Misalkan kita ingin vitamin A tidak ditampilkan pada bagian ini, maka kita bisa pilih vitamin A, kemudian kita drag ke sebelah kiri. Lalu kita klik OK. Secara otomatis di bagian tampilan ini vitamin A-nya akan hilang. Lalu di bagian paling kanan ini ada view files. Ini ada beberapa pilihan. Di antaranya ada main nutrient, fats. Ini bisa kita pilih yang fats jika kita ingin menganalisis lemaknya. Lalu asam amino, vitamin, mineral, atau all semuanya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Menu selanjutnya adalah Read and Change Recommendation. Ini digunakan di bagian sebelah kiri ini nih ada beberapa pilihan rekomendasi. Kemudian menu selanjutnya adalah Modification of Nutrient Description, Headings, and Groups for Energy Value. Submenu ini di bagian nutrients, ini bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita mau mengganti energi ini kan menggunakan bahasa Inggris, kita mau ganti dengan bahasa Indonesia, bisa kita hapus, kemudian kita ketik energi dalam bahasa Indonesia. Kemudian headings ini juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Headings ini juga menggunakan bahasa Inggris, kita bisa ganti, misalkan kita ganti jadi makan pagi. Kemudian kita klik OK. Nanti otomatis dia akan tersimpan. Lalu activities for energy requirement. Ini juga bisa kita ubah dan bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada food for deficit supply. Pada bagian ini kita bisa isi sendiri sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan di sini pada bagian nutrien ini bisa kita pilih. Misalkan kita mau pilih karbohidrat. Nah, pada bagian karbohidrat ini rekomendasinya menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa tambahkan bahan makanan Indonesia dengan klik add, kemudian kita ketik bahan makanan yang ingin kita tambahkan, kemudian klik OK. Lalu apabila ada bahan makanan yang tidak ingin ada dalam rekomendasi, maka kita bisa pilih bahan makanannya, kemudian klik delete. Setelah itu klik OK. Kita close. Kemudian submenu selanjutnya adalah import of data from a previous version of NutriSurvey. Ini digunakan untuk jadi di NutriSurvey ini yang paling terakhir itu adalah versi 2007, tapi ada juga yang versi 2005 dan lain sebagainya. Nah, apabila tadinya kita menggunakan versi yang 2005, itu bisa kita import datanya ke
yang versi 2007 ini dengan pilihan submenu import of data from a previous version of NutriSurvey. Kemudian submenu yang terakhir yaitu adalah individual anthropometric assessment. Individual anthropometric assessment ini digunakan untuk perhitungan status gizi bayi dan balita berdasarkan percentile, percent of median, dan Z-score. Di sini juga terdapat chart yang menggambarkan perkembangannya. Submenu individual anthropometric assessment ini menggunakan reference NCHS 1977. Nah, referensi ini sudah tidak digunakan di Indonesia, sehingga untuk perhitungan anthropometrik anak kita dapat menggunakan aplikasi WHO Anthro. Menu yang terakhir yang ada di aplikasi NutriSurvey ini adalah Help. Help ini digunakan untuk memberikan informasi. Ini kita pilih konten. Ini untuk Help ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai fungsi dari menu dan submenu yang ada di aplikasi NutriSurvey. Kita bisa klik ini, lalu kita bisa pilih Calculation of Energy Requirement. Di sini akan ditampilkan informasi mengenai submenu ini. Bisa dibaca dan dipelajari sendiri. Kemudian di sini ada beberapa toolbar. Toolbar ini fungsinya tidak berbeda jauh dengan yang ada di submenu pada masing-masing menu ini. Dimulai dari yang pertama, ini ada New Food Record. Ini fungsinya sama seperti submenu New pada file. Kemudian ini Open Food Record, ini sama fungsinya dengan Open yang ada di sini. Kemudian ini Save Food Record, fungsinya sama seperti yang ada di sini, Save yang ada di menu file. Kemudian Cut Lines, Copy Lines, dan Insert Lines ini sama fungsinya seperti yang ada di menu Edit, Cut, Copy, Paste. Lalu ini Insert Empty Line, ini sama fungsinya dengan yang ada di menu Edit, yaitu submenu Insert Line. Lalu ini Delete Content Offline, fungsinya sama dengan yang ini, submenu Delete Content. Kemudian ini adalah Headings, heading sama dengan yang ada di sini. Kemudian ini adalah Calculation of Energy Requirement, ini sama seperti yang ada di menu Calculation. Kemudian ini Report ini fungsinya sama seperti yang ada di menu Calculation, submenu Print Out of the Current Food Record. Kemudian ini Chart ini sama seperti submenu Diagram. Kemudian ini Food Search, ini fungsinya sama dengan submenu Search Foods for Nutrients yang ada pada menu Food. Kemudian ini Nutrient Selection, ini fungsinya sama seperti submenu Choose Nutrients yang ada di menu Extras. Kemudian ini Anthropometric Child, ini fungsinya sama seperti submenu Individual Anthropometric Assessment yang ada pada menu Extras. Kemudian yang terakhir adalah Help, ini sama seperti menu Help.